54. Kamu bisa memeriksa penyakit atau tidak? Mana ada yang menyembuhkan penyakit dengan komedi putar? Kamu hanya asal berbicara saja. Mulin sudah mengikuti ayahnya memeriksa penyakit di aula obat sejak kecil. Belum pernah melihat mainan bisa menyembuhkan penyakit, benar-benar sebuah lelucon. Sebagai seorang dokter, kamu seharusnya tahu bahwa tidak semua penyakit membutuhkan obat. Meresepkan obat sesuai gejala adalah tindakan paling tepat. Selain itu, dokter harus lebih mementingkan pasien dan mendobrak tradisi, bukannya langsung meresepkan obat ketika ada yang sakit. Ingatlah dalam obat terkandung sedikit racun. Jensen mendengus dingin, wajah Mulin merah padam saat dimarahi dan sama sekali tidak bisa membalas. Jensen juga malas mengurus dia, matanya mulai mencari dan jatuh pada seorang gadis kecil. Dia berjalan mendekat dan tersenyum. Bolehkah kamu pinjamkan komedi putar di tanganmu? Dia telah melihat Johnny melihat komedi putar itu sebelumnya, tetapi saat itu masih belum yakin. Boleh. Gadis kecil itu tersenyum manis dan menyerahkan komedi putar kepada Jensen, lalu Jensen memegang komedi putar di depan Johnny dan memencet on sekali. Kring kring kring. Ada beberapa lagu anak-anak terdengar. Suara nyaring terdengar, mata besar Johnny semakin lama semakin cerah, tangan kecilnya terulur disertai dengan senyuman manis. Ya. 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 Sikapnya jelas menginginkan komedi putar. Komedi putar boleh diberikan padamu, tetapi kamu harus makan dengan baik setelah pulang, ya. Jensen menggoda anak itu. Ya. 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 Yang mengejutkan semua orang, anak itu sepertinya mengerti ucapan Jensen dan mengangguk. Johnny. Wanita itu sangat emosional sehingga hampir menangis, dia segera berkata. Begitu banyak obat yang diresepkan pun percuma, ternyata benar-benar menginginkan komedi putar. Tapi, bicara sampai setengah, dia tidak enak hati untuk berbicara lagi. Bagaimanapun, bahkan Tuan Hammer pun tidak tahu bahwa itu adalah penyakit karena hati. Jika dia terus berbicara, itu sama saja dengan merusak nama aula obat. Sebenarnya, meskipun anak ini menderita penyakit karena hati, dia memang memiliki beberapa gejala penumpukan makanan. Resep yang diberikan oleh aula obat dapat diminum dengan dosis yang dikurangi. Jensen membantu regen. Bagaimanapun, keterampilan medis Tuan Hammer dan etika kedokterannya juga bagus, Jensen tidak ingin pasien meragukan aula obat. Tentu saja, apa yang dia katakan adalah mengenai dari aula obat, bukan resep dari Mulin. Hehe, lakukanlah sesuai apa yang Jensen katakan. Reagen tertawa garing, dalam hatinya dia diam-diam bersyukur. Dok, periksalah asma aku. Pada saat ini, wanita tua itu buru-buru berkata. Aku yang periksa. Mulin telah kalah beberapa pertandingan berturut-turut, ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia diam-diam bersumpah dalam hati, harus mendapatkan kembali gengsinya. Dia memeriksa denyut nadi dan berkata dengan ringan. Asma adalah penyakit karena sensitif. Aku lihat kamu telah menderita asma untuk waktu yang lama, dan kamu telah meminum banyak obat-obatan barat seperti arginin, clenbuterol, DLL, hanya saja obat-obatan itu hanya efektif sesaat, lalu kambuh lagi, mengobati gejala tapi bukan penyakitnya, betul? Betul, betul, betul. Wanita tua itu sedikit ragu terhadap Mulin, tetapi sekarang mendengar Mulin mengatakan ini, dia sedikit percaya juga. Pengobatan barat bekerja cepat, tetapi memiliki banyak efek samping, bisa mengobati gejala tetapi tidak sumber penyakitnya. Asma membutuhkan pengobatan jangka panjang, aslinya karena kelemahan limpa, ginjal, serta melemahnya kemampuan paru dalam menghirup dan menghembus, dan kunci pengobatan asma adalah mengembalikan kembali fungsi tubuh. Kata-kata Mulin sangat fasih dan menarik perhatian semua orang. Aku akan meresepkan satu resep stabil nafas untuk kamu. Resep ini telah diteliti oleh aku dan beberapa profesor di University Medical College, kami telah melakukan banyak uji klinis. Secara umum, dapat menyembuhkan asma dalam waktu 2 tahun. Kata-kata Mulin mengejutkan semua orang yang hadir, karena penyakit asma sebagian besar hanya dikendalikan dan diringankan, dan sangat sedikit yang bisa disembuhkan. Melihat anaknya sudah selesai memeriksa, reagen pun memeriksa denyut nadi wanita tersebut, melihat keadaan denyut nadinya adalah nadi tegang, memang benar ini adalah gejala asma. Setelah Mulin selesai meresepkan obat, dia melihat Jensen dengan penuh kemenangan, dia secara alami memiliki kepercayaan 100% pada resep yang dia berikan,
akhirnya bisa menang dari Jensen dalam ronde ini. Uhuk. Uhuk. Tetapi saat ini, wanita itu tiba-tiba batuk dengan parah, terlihat sangat menderita, sepertinya asmanya kambuh. Mulin dengan cepat berkata kepada seorang anak muda. Jill, segera masak obatnya, setelah minum obat, pasien akan merasa lebih baik. Buang-buang waktu, lebih baik aku saja. Jensen tiba-tiba maju, dia tidak tega melihat pasien menderita, lalu berkata dengan ringan. Setelah aku akupuntur maka akan sembuh total. Akupuntur? Mulin mendelik. Bahkan bisa sembuh total? Reagen juga merasa sulit untuk dipercaya, penyakit seperti asma membutuhkan pengobatan jangka panjang, dan tidak mungkin menyembuhkannya hanya dengan beberapa kali akupuntur. Dr. Jensen, apakah benar bisa sembuh? Wanita itu sebenarnya sangat percaya pada keterampilan medis Jensen. Setelah mendengar kata-katanya, dia langsung duduk. Sebuah kantong jarum perak muncul di tangan Jensen. Dia menatanya dan mengambil beberapa jarum perak dari kantong, kemudian menusukkan jarum pada badan wanita itu, ditambah dengan bantuan Profound Qi. Metode akupuntur ini, apakah 12 jarum yin yang legendaris dari filosofi Tao, jarum Yang Wu? Melihat teknik Jensen, wajah Reagen berubah drastis. Kakeknya adalah seorang tabib istana dinasti Qing, dan dia telah mewariskan banyak keterampilan medis. Di antaranya ada banyak metode akupuntur tradisional yang sangat terkenal, seperti Kitab Batiniah Spiritual, dan Kitab Pertanyaan Dasar. Tetapi yang paling menakjubkan adalah 12 jarum yin yang Taoisme. Konon, ini adalah metode akupuntur filosofi Tao kuno untuk mencari keabadian, terlihat seperti akupuntur, tetapi mencakup kebenaran langit, bumi, 5 elemen, jalan yin, yang, dan alam semesta. Tetapi metode akupuntur misterius ini telah hilang, bahkan kakeknya pun hanya pernah mendengarnya. Aku pikir itu jarum putih Taiwan, ternyata 12 jarum yin yang Taoisme. Wajah Profesor Oscar juga berubah drastis. Jarum putih Taiwan adalah salah satu dari 12 jarum yin yang Taoisme. Reagen berkata kepada Profesor Oscar dengan serius. Jensen menggunakan Profound Qi untuk menusuk di titik Tiantu, Dingchuan, Feishu, Pishu, dan Shenshu wanita itu. Sekitar 5 atau 6 menit kemudian, wanita itu mulai berkeringat deras, wajahnya memerah, dan tiba-tiba mengeluarkan tisu, membuka mulutnya dan muntah, seteguk dahak yang kental pun dimuntahkan keluar. Nyaman, sungguh nyaman. Begitu dahak yang kental ini keluar, napas wanita itu tidak lagi sesak, seolah-olah dia telah minum semangkuk es di musim panas. Bu, biar aku periksa. Reagen dengan cepat memeriksa denyut nadi dan tercengang. Aneh, sebelumnya adalah nadi tegang, yang merupakan keadaan denyut nadi asma. Tapi sekarang denyut nadinya cenderung tenang dan lembut, tidak tenggelam atau dangkal, tidak terlalu halus atau kencang, ini adalah denyut nadi normal. Mungkinkah asmanya sudah sembuh? Saat berbicara, melihat Jensen tiba-tiba, ingin meminta penegasan dari Jensen. Benar, asmanya sudah sembuh? Jensen mengangguk. Jensen menarik napas, dia benar-benar puas, dia perlahan memberi hormat kepada Jensen. Keterampilan medis Nak Jensen serta metode akupunturnya telah mencapai puncak kesempurnaan, aku yang terlalu gegabah dan lalai, aku minta maaf kepadamu. Jika penyakit hati sebelumnya disebabkan oleh keberuntungan, apakah asma ini masih merupakan keberuntungan? Resep putranya membutuhkan waktu 2 tahun untuk bisa sembuh, tetapi akupuntur Jensen bahkan tidak membutuhkan waktu 1 jam. Kemampuan medis Jensen benar-benar hebat sekali. Profesor Oscar dan Sekretaris Joseph juga tercengang. Sebenarnya, mereka tahu bahwa kemampuan medis Jensen sangat hebat, tetapi mereka selalu merasa bahwa di bidang pengobatan tradisional, bagaimanapun juga tetap tidak sebagus aula obat yang dihormati hingga saat ini, tetapi sekarang, Reagen juga telah mengakuinya, ini telah menjelaskan semuanya. Tatapan mata semua orang juga terfokus pada Jensen. Semua penghinaan sebelumnya berubah menjadi rasa hormat.